Oke, lanjut kabar Manjos. Nah, jadi tanggal 23 April 2026 di gedung Leo Watimena Makopsutnas Halim Pernakusuma Jakarta, sebuah workshop mantap digelar oleh Korps Udara Nasional, bos, Kopsutnas. Sekilas ini kayak acara diskusi biasa, tapi kalau dibedah, ini bukan obrolan ringan, bos. Admin kutip dari akun resmi Kopsutnas, workshop ini pun dibuka oleh Kolonel PNB Iwan Tahandi mewakili Pangkopsutnas Marsdia TNI Minggit Tribowo, bos. Dan temanya tak main-main nih, adalah yaitu pembentukan Komando Rudal TNI Angkatan Udara guna menghadapi perkembangan perang modern. Nah, kedengarannya formal, tapi maknanya berat nih, bos. Karena perang modern hari ini bukan lagi soal jumlah pesawat, tapi soal kecepatan respon, integrasi sistem, dan satu kata kunci yaitu presisi, bos. Dari sinilah muncul ide besar yaitu Komando Rudal TNI Angkatan Udara. Sebuah unit yang bukan cuma nembak rudal, tapi kalau admin lihat juga mengintegrasikan radar, drone, command center, sampai sistem serangan balistik, bos. Dan yang bikin menarik, slide yang ditampilkan bukan sekedar pertahanan udara biasa. Kalau kita perhatikan gambar ini, terlihat jelas, bos. Ada sistem rudal jarak jauh, ada pertahanan berlapis, bahkan ada rudal serangan strategis. Nah loh, artinya ini bukan cuma tameng nih, tapi mulai mengarah ke offensive strike capability. Dan lebih menarik lagi, visual di slide itu bau-baunya Rusia dan ada Tiongkok-Tiongkoknya nih, bos. Mulai dari sistem mirip S-400 sampai ada rudal ala CJ-10 dan rudal balistik Iskander M. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma ilustrasi atau sinyal arah kekuatan baru TNI Angkatan Udara? Dan yang lebih bikin penasaran sebenarnya apa saja sih sistem yang digambarkan dalam slide itu? Walaupun cuma konsep ya, simak videonya sampai habis. Oke, jadi ini salah satu foto yang admin ambil, bos. Jika kita lihat sisi kiri, maka ada dua sistem yang langsung mencolok nih. Saling bertimpa sih kayaknya. Yang pertama terlihat jelas ada S-400 Triumph. Ini ada batang-batang peluncurnya nih. Nah, ini bukan sembarang rudal, ini monster pertahanan udara Rusia. Jarak jangkauannya tak main-main, bisa tembus hingga 400 km. Artinya, pesawat musuh bahkan belum sempat lihat Indonesia, sudah disapa duluan, bos. Fungsinya yaitu menghancurkan pesawat tempur, drone, bahkan rudal balistik. Ini layer paling luar, ibaratnya pagar listrik sebelum pagar rumah. Lalu, di bawahnya nampak sedikit itu sepertinya mirip-mirip rudal Buk MB2K, bos. Jadi kalau S-400 tadi sniper jarak jauh, nah Buk MB2K ini bodyguard lapis kedua. Jaraknya lebih pendek, sekitar 70-an kilometer, tapi kelebihannya lebih fleksibel, bisa tracking sendiri, siap tembak cepat. Jadi kalau target lolos dari S-400, maka Buk yang akan bilang, tenang bos, sini gue yang urus sisanya. Dan ini menunjukkan satu hal penting, konsep yang dibangun adalah layered air defense, sistem pertahanan udara berlapis, luar, tengah, dan dalam. Bukan satu sistem, tapi berlapis. Nah, pertanyaan sekarang, kalau lapisan luar dan tengah sudah sekuat ini, siapa yang bakal jaga pintu terakhir? Karena di perang modern, yang paling bahaya sekarang bukan pesawat-pesawat besar, bos, tapi juga adalah drone-drone kecil yang nyelinap diam-diam. Simak videonya sampai habis. Oke, di sini kita masuk ke bagian tengah gambar nih, bos. Di sini kita lihat kombinasi yang sangat modern warfare banget nih. Pertama ada Pantsir S1. Jelas ini adalah sistem SORAD, Short Range Air Defense. Tapi jangan salah, karena dia punya rudal dan juga meriam otomatis. Jaraknya memang cuma sekitar 20 km, tapi justru disinilah dia cukup berbahaya, bos. Kenapa? Karena dia spesialisnya drone, helikopter, dan rudal yang lolos dari sistem pertahanan udara di atasnya, alias penjaga terakhir sebelum target masuk. Lanjut, kita lihat bagian radar. Di situ tertulis ada radar pengawasan dan jejak jarak jauh. Juga ada mobile engagement radar. Jadi ini ibarat satu jadi mata jauh, satu jadi pengunci target, bos.
Karena tanpa radar, semua rudal ini cuma jadi besi mahal. Dan di tengah semua itu ada satu hal yang paling penting, Command and Control Center. Ini jelas otaknya, bos. Semua data radar, drone, dan intelijen dikumpulkan di sini dan dalam hitungan detik diputuskanlah apakah kita tembak atau tidak. Artinya, ini sudah masuk ke level Network Centric Warfare. Maksudnya ya, semua sistem saling terhubung, real time, cepat, dan presisi, bos. Nah, tapi ini baru setengah cerita nih, karena kalau kita geser ke kanan, yang muncul bukan lagi pertahanan, tapi sesuatu yang bersifat menyerang, bos. Ofensif. Apakah itu? Oke, lanjut. Sekarang kita lihat sisi kanan slide. Ini yang paling pedas nih. Pertama, disebutkan ada rudal jelajah strategi serangan presisi. Secara visual dan konsep, admin kurang tahu apakah ini punya Rusia atau Tiongkok, tapi kalau admin rasa ini mirip pula dengan rudalnya Cina, bos. CJ-10 mungkin ya. Mungkin lah, bos. Admin pun kurang tahu sih. Kenapa? Karena dari kendaraan peluncurnya itu, bos, versi China banget tuh. Nah, kalau benar ini rudal CJ-10, maka karakteristiknya bisa terbang rendah, mengikuti kontur tanah, dan sulit dideteksi radar. Ini pembunuh diam-diam, targetnya pangkalan militer, radar musuh, sampai fasilitas strategis. Nah, kemudian di sebelahnya, nah ini jelas banget nih. Tulisannya aja udah rudal balistik serangan strategis, bos. Jadi ini levelnya naik lagi nih. Dan paling mendekati, ini adalah rudal balistiknya Rusia, Iskander M. Bedanya dengan cruise missile, kalau cruise itu menyelinap, balistik itu jatuh dari langit kayak meteor, bos. Jadi kalau kalian lihat serangan Iran, nah kayak gitulah. Kalau cruise missile ini kayak Tomahawk modelnya. Nah, kelebihan rudal balistik ini kecepatannya jelas, tinggi banget. Sulit dicegat dan efeknya ngeri, bos. Bisa menghancurkan target bernilai tinggi dalam waktu singkat. Dan disinilah poin paling penting dari seluruh gambar ini. Ini bukan lagi sekedar pertahanan udara, tapi sudah masuk ke defense plus offensive strike capability, alias bisa bertahan tapi bisa langsung menyerang balik. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ini cuma konsep di atas kertas atau roadmap nyata kekuatan udara Indonesia di masa depan, bos? Karena kalau ini benar-benar diwujudkan, jelas Indonesia kedepannya tidak lagi cuma bertahan doang, tapi sudah masuk ke level regional deterrence power. Dan jelas, kalau hal ini diwujudkan, keseimbangan kekuatan di kawasan bisa berubah total, bos. Indonesia bakal lebih gacor. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah rudal-rudal di atas bakal segera diakuisisi oleh TNI Angkatan Udara? Atau malah nanti jenisnya berubah, bos, jadi rudal-rudal Turki sama rudal-rudal Barat, ya kan? Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.